Halo semuanya, seperti biasa kita berpantun dulu yuk. Ke Semarang sampai malam, selamat datang di Milem, tempatnya merecap film. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini, Mimin akan menunjukkan kepada kalian semua sebuah film di mana semua transaksi menggunakan waktu. Wah, kira-kira apa nih judul filmnya? Oke, sebelum ke intronya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang dan kalian akan terus menikmati video-video dari Milem ini. Oke, sudah kelar promosinya ya. Tidak perlu banyak kebacot, kita langsung mulai ritualnya. Oke, pada kali ini Mimin akan merecap sebuah film yang berjudul In Time. Film yang rilis pada tahun 2011 ini disutradarai oleh Andrew Niccol dan juga diperankan oleh beberapa aktor ternama yaitu Justin Timberlake dan Amanda Seyfried, serta masih banyak lagi aktor ternama lainnya. Film yang bergenre science fiction ini menggambarkan betapa pentingnya waktu kita dalam hidup. Jika waktu yang kita punya telah habis, maka kita akan mati. Begitulah gambaran dari film ini. Adegan diawali pemeran utama kita, yaitu Will, yang baru bangun dan menjelaskan ke kita tentang dunianya sekarang. Ketika tidak ada lagi uang dan yang dipergunakan untuk bertransaksi hanyalah waktu. Jadi di zaman ini genetika manusia dirancang untuk menghentikan proses penuaan mereka di usia 25 tahun. Setelah mencapai usia tersebut, mereka diberikan waktu 24 jam untuk bertahan hidup. Dengan teknologi counter clock atau timer yang disematkan di bagian kulit lengan mereka, timer tersebut akan menghitung mundur sisa waktu mereka, di mana jika sudah kehabisan waktu, maka mereka secara otomatis akan meninggal pada saat itu juga. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan bekerja dan upah mereka dibayar dengan bentuk waktu, yang sudah menjadi mata uang universal pada saat itu. Waktu tersebut ditransfer ke masing-masing orang atau ke time capsule. Will ini hidup di wilayah ghetto, distrik Dayton yang penuh dengan hidup serba terbatas dan terdiskriminasi, di mana sangat jarang kita bisa menemukan penduduk yang memiliki waktu lebih dari 24 jam. Will tinggal bersama ibunya yang bernama Rachel. Bisa dilihat, ibu Will ini terlihat masih muda dan terlihat sepantaran dengan Will. Hal ini adalah dampak dari pemberhentian proses penuaan mereka, di mana seseorang yang berusia 50 tahun pun akan tetap terlihat muda layaknya usia 25 tahun. Rachel memberitahu Will bahwa dia akan berangkat ke distrik Garment selama 2 hari. Dan tidak lupa dia memberikan hadiah waktu 30 menit untuk anaknya yaitu Will. Rachel sendiri saat ini memiliki waktu kurang dari 3 hari. Cara transfer waktu tersebut juga tergolong unik, yaitu dengan cara bersalaman di pergelangan tangan. Dengan cara ini biasanya dijadikan sebagai sarana taruhan panco bagi sebagian orang di Dayton. Will bekerja di sebuah pabrik yang memproduksi time capsule. Selepas kerja, Will bersama sahabatnya yang bernama Borel mampir ke sebuah bar, di mana dia tidak sengaja bertemu dengan seseorang yang terlihat beda dengan masyarakat kebanyakan di Dayton. Orang tersebut bernama Henry. Henry ini ternyata diincar oleh sekelompok penjahat pencuri waktu yang dipimpin oleh Fortis. Fortis dan kelompoknya kemudian tiba di bar tersebut dan semua pengunjung berhamburan keluar, menyisakan Henry seorang. Tapi Will yang penasaran dengan apa yang terjadi akhirnya berhasil menyelamatkan Henry dan membawanya bersembunyi di sebuah gedung tua.
Rupanya Henry bukan warga ghetto, di mana dia berasal dari New Greenwich, sebuah zona waktu yang dihuni oleh kaum elit, kaum sultan lah, di mana mereka memiliki banyak waktu yang bisa membuat mereka hidup abadi. Henry sendiri lelah dengan hidupnya yang kini ternyata sudah berusia 105 tahun. Dia memang berencana membiarkan Fotis mencuri waktunya yang ternyata masih tersisa 116 tahun lagi, karena dia memang ingin menyudahi hidupnya itu. Besok hari, ketika Will masih tertidur pulas, Henry menyerahkan seluruh waktunya tersebut kepada Will dan meninggalkannya hingga dia ditemukan tewas karena kehabisan waktu di jembatan. Will yang bingung dengan hadiah besar yang diterimanya bergegas menemui sahabatnya Borel dan membagi waktunya 10 tahun kepada sahabatnya itu. Dia memperingati Borel untuk berhati-hati dan menyembunyikan waktunya tersebut, karena itu membahayakan dirinya yang akan menjadi incaran para pencuri waktu. Will bergegas menemui ibunya ke tempat persinggahan bus, dan berniatan untuk berangkat ke New Greenwich bersama-sama. Sementara di sisi lain, Rachel, ibunya Will, ternyata tidak bisa membayar ongkos bus, yang tiba-tiba naik dari 1 jam menjadi 2 jam. Sementara dia saat ini hanya memiliki waktu 1,5 jam saja. Rachel mau tidak mau pulang ke Dayton dengan berlari. Sementara Will yang sudah menunggu ternyata tidak mendapati ibunya turun dari bus. Will kemudian berlari dan akhirnya bertemu dengan ibunya yang susah payah berlari pulang. Tapi sayangnya waktunya kurang 1 detik saja untuk bisa diselamatkan oleh Will. Rachel akhirnya tewas di pelukan Will. Setelah itu, Will memutuskan untuk pergi ke New Greenwich sendirian dengan naik taksi. Sopir taksi tersebut tentu heran, karena jarang sekali dia menjemput penumpang di daerah itu. Will akhirnya sampai di suatu daerah yang 180 derajat berbeda dengan zona wilayah tinggalnya. Di sini semua kehidupan warga berlangsung dengan woles dan santuy. Beda dengan Dayton, yang kehidupan di sana berlangsung begitu cepat dan semuanya serba tergesa-gesa. Karena memang waktu yang mereka miliki hampir sebagian besar memaksa mereka bekerja di kehidupan mereka seperti itu. Dengan bekal waktu yang dia miliki, Will pergi ke sebuah kasino dan bermain poker. Di meja poker, dia menghadapi seorang pengusaha peminjam waktu yang bernama Philip, yang memiliki seorang putri yang cantik yang bernama Sylvia. Dalam permainan tersebut, Will nyaris kehilangan hampir seluruh waktu yang dia miliki untuk bermain dengan seorang Philip. Untung saja, insting gamblingnya sangat kuat sampai-sampai dia memenangkan permainan tersebut. Hingga dia sekarang telah memiliki waktu 1100 tahun. Sylvia kemudian mengundang Will ke pestanya, dan diiyakan oleh Philip. Will akhirnya menghadiri undangan tersebut dengan mobil sport mewah yang baru saja dia beli. Di pesta, dia diperkenalkan kepada semua keluarga Philip yang nyaris tidak ketahuan mana anak dan mana ibunya. Dan ketika Sylvia mau diajak berenang dengan bugil oleh Will, padahal sebelumnya Sylvia udah menebak nih bahwa Will bukan warga asli New Greenwich, di mana Will melakukan semua kegiatannya dengan begitu gesit. Sementara itu, petugas timekeeper yang dipimpin oleh Raymond mencurigai rekam jejak transaksi waktu yang mencurigakan di Dayton, dipicu oleh tewasnya Henry, dan mereka kemudian melacak Will yang tiba-tiba menerima perlonjakan waktu yang sangat tidak wajar, yaitu lebih dari 1 abad. Mereka juga tidak perlu waktu lama untuk menemukan jejak Will, dan mereka pun mendatanginya di pesta Philip. Raymond kemudian menginterogasi Will dan menyita hampir seluruh waktunya yang dimiliki oleh Will hingga menyisakan hingga 2 jam saja. Will kemudian menyandra Sylvia dan membawa kabur sebagai tawanan menuju ke ghetto. Dan di dalam perjalanan, mereka mengalami kecelakaan dan membuat mereka berdua pingsan.
Tidak lama setelahnya, Fortis dan kawanannya datang dan mencuri waktu Sylvia, hingga tersisa 30 menit saja. Setelah siuman, Will dan Sylvia bergegas ke rumah sahabatnya Borel yang sebelumnya telah diberikan waktu oleh Will 10 tahun. Sesampainya di sana, Will disambut oleh istri Borel dan rupanya Borel telah tewas. Setelah Borel menghabiskan seluruh waktunya 10 tahun tersebut untuk mabuk-mabukan. Mereka kemudian menjual anting berlian milik Sylvia, yang sayangnya hanya dihargai 2 hari. Will kemudian menelpon Philip untuk minta tebusan 1000 tahun untuk ditransfer ke time machine agar bisa diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan di Dayton. Keesokan harinya ternyata Philip tidak mengirimkannya. Karena sudah tidak ada orang lain, Will akan membiarkan Sylvia pulang. Tapi Sylvia malah punya ide lainnya, yaitu dia sendiri yang akan membujuk ayahnya untuk mentransfer 1000 tahun untuk Dayton. Tapi saat Sylvia menelpon ayahnya, dia kemudian melihat Raymond yang menodongkan pistol ke Will, dan Sylvia pun menembak Raymond. Will kemudian mengambil waktu Raymond dan juga mobilnya. Setelah itu, selain Will, kini Sylvia pun juga ditetapkan sebagai buronan. Singkat cerita, mereka berdua melakukan perampokan di bank pinjaman milik Philip di Dayton. Ratusan time kapsul mereka curi dan mereka bagikan ke seluruh penduduk Dayton yang benar-benar membutuhkan. Namun sayangnya, itu tidak memperbaiki kondisi ekonomi di Dayton. Yang ada justru waktu yang bertebaran yang bukan di tempat semestinya malah tidak menolong penduduk. Will dan Sylvia malah mendatangkan masalah bagi mereka. Sementara di sisi lain, Philip murka terhadap kelakuan anaknya. Ketika Will dan Sylvia dengan sibuk skidi pap-pap, mereka diserang oleh Raymond dan tim kiper. Untungnya mereka lolos dari sergapan. Keesokan harinya, Will dan Sylvia kembali disergap oleh Fortis dan gengnya yang sudah lama mencarinya. Fortis kemudian adu panco dengan taruhan waktu mereka sampai habis. Will berhasil membalikkan keadaan sekali lagi setelah hampir kehabisan waktu dan membunuh mereka semua. Karena putus asa keadaan Dayton tidak berubah, keadaan juga semakin melonjak, mereka berdua memutuskan merampok time kapsul yang berisi 1 juta tahun milik Philip. Sylvia mendatangi ayahnya tersebut dan berpura-pura menyerah, sementara Will menyamar menjadi salah satu pengawal Philip. Misi mereka pun berhasil. Tapi sebelum mereka pergi, Philip memperingatkan Will dan Sylvia bahwa jika waktu 1 juta tahun itu jatuh ke tangan yang salah dan di zona yang salah, maka itu akan mendatangkan penderitaan untuk orang-orang dan juga meruntuhkan sistem. Sementara Will malah mendukung tujuan itu karena memang mereka ingin melumpuhkan sistem di mana sebenarnya di dunia ini tidak ada yang bisa hidup abadi. Dan sebenarnya paling tidak, Dayton tidak menjadi wilayah terdiskriminasi lagi, yang mana selama ini ada begitu banyak orang yang hidup dalam kemiskinan untuk menunjang perekonomian mereka. Timekeeper mendeteksi ketidakwajaran waktu di Dayton, dan Raymond kembali mengejar Will dan Sylvia. Sayangnya, Raymond lupa untuk mentransfer gajian harian waktunya ketika dirinya menemukan Will dan Sylvia. Raymond pun harus tewas karena kehabisan waktu. Will dan Sylvia juga tidak punya banyak waktu, di mana masing-masing dari mereka hanya punya waktu kurang dari 1 menit. Lalu Will menyadari bahwa ada waktu di mobil Raymond. Will dan Sylvia akhirnya berlari ke sana, dan mereka berdua pun terselamatkan. Karena semua penduduk sudah punya banyak waktu untuk hidup mereka, dan meninggalkan pekerjaan mereka tersebut. Seluruh warga Dayton malah kini bisa menyeberang ke zona menuju Greenwich. Setelah menyaksikan dampak yang aksi Will dan Sylvia perbuat, Jagger yang merupakan partner Raymond sebagai timekeeper memerintahkan timekeeper lain untuk beristirahat atau bahkan memilih berhenti untuk menjadi timekeeper. Sementara Will dan Sylvia kini sudah menjadi layaknya Robin Hood yang tujuannya merusak sistem untuk membantu orang banyak yang membutuhkan. Dan kini bersiap untuk merampok bank waktu yang lebih besar lagi.
dan film pun tamat. Oke, sekian dari Milem. Jika ada salah kata mohon maaf, dan jika kalian ingin request film-film lainnya silahkan tinggalkan pesan di komen di bawah ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye, see you di next video.